Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari data mining kelompok 4 yaitu a priori. Pada bagian ini, program memulai session menggunakan session start agar sistem dapat mengenali pengguna yang sedang login. File koneksi PHP dipanggil untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan apakah pengguna sudah login dan memiliki hak akses sebagai admin. Jika pengguna bukan admin, maka sistem akan menolak akses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Kode ini digunakan untuk menentukan parameter utama dalam algoritma a priori. Nilai minimum support ditetapkan sebesar 50%, artinya suatu produk harus muncul minimal pada setengah dari total transaksi agar dianggap penting. Sedangkan minimum confidence ditetapkan sebesar 70% yang berarti aturan asosiasi harus memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi untuk dapat digunakan sebagai rekomendasi. Selanjutnya, bagian ini berfungsi untuk membuat tabel hasil a priori di dalam database apabila tabel tersebut belum tersedia. Tabel ini digunakan untuk menyimpan hasil analisis algoritma a priori, yaitu pasangan produk, nilai support, nilai confidence, serta waktu pembuatan data. Dengan adanya tabel ini, hasil analisis dapat disimpan dan digunakan kembali. Untuk selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengambil data transaksi dari database dengan cara menggabungkan tabel transaksi, detail transaksi, dan produk. Data yang diambil berupa ID transaksi dan nama produk yang dibeli. Transaksi yang berstatus dibatalkan tidak ikut diproses agar hasil analisis tetap valid. Selanjutnya, pada tahap ini data transaksi yang diperoleh dari database disusun ke dalam sebuah dataset. Setiap ID transaksi dijadikan sebagai satu kelompok yang berisi daftar produk yang diberi nama dalam data transaksi. Dataset ini yang digunakan nanti untuk sebagai input dalam proses algoritma a priori. Lanjut, kode ini menghitung jumlah total transaksi yang terdapat dalam dataset. Jika tidak ditemukan transaksi sama sekali, maka proses dihentikan karena algoritma a priori tidak dapat dijalankan tanpa data transaksi. Bagian ini digunakan untuk menghitung berapa kali setiap produk muncul dalam setiap transaksi. Fungsi array unique digunakan agar satu produk tidak dihitung lebih dari satu kali dalam satu transaksi. Hasil dari proses ini adalah jumlah kemunculan masing-masing produk. Kemudian selanjutnya, kode ini menghitung nilai support untuk setiap produk dengan cara membagi jumlah kemunculan produk dengan total transaksi. Nilai support ini menunjukkan seberapa sering produk dibeli oleh pelanggan. Pada bagian ini dilakukan penyaringan produk berdasarkan nilai minimum support. Produk yang memiliki nilai support lebih besar atau sama dengan minimum support akan disimpan sebagai frekuen satu item set, sedangkan produk yang tidak memenuhi syarat diabaikan. Selanjutnya, fungsi ini akan digunakan untuk membentuk kombinasi pasangan produk dari frekuen satu item set. Setiap pasangan produk akan menjadi kandidat dua item set yang selanjutnya akan diuji tingkat supportnya. Selanjutnya, pada kode ini mengecek apakah dua produk dalam satu pasangan muncul bersamaan dalam satu transaksi. Jika iya, maka pasangan tersebut dihitung sebagai satu kemunculan. Lanjut, di bagian ini fungsinya yaitu nilai support untuk setiap pasangan produk dihitung dengan membagi jumlah kemunculan pasangan tersebut dengan total transaksi. Pasangan produk yang memenuhi minimum support akan disimpan sebagai frekuen 2 item set. Di bagian baris 125 ini berfungsi sebagai untuk menghitung nilai confidence dari aturan asosiasi, yaitu peluang produk Y dibeli ketika produk X dibeli. Semakin besar nilai confidence, semakin kuat juga hubungan antar produk tersebut. Di bagian baris 148 ini yaitu berfungsi sebagai menyimpan hasil baru. Tabel hasil a priori dikosongkan terlebih dahulu agar tidak terjadi data ganda. Setelah itu, aturan asosiasi yang memenuhi syarat disimpan ke dalam tabel database untuk digunakan sebagai rekomendasi produk. Pada bagian ini, kita akan menggunakan hasil dari a priorinya. Di sini sementara menggunakan data hasil dummy agar a priorinya akan berjalan. Di sini ada generate a priori yang kalau kita tekan, maka akan muncul hasil dari a priorinya. Ini adalah hasil dari contoh algoritma a priori dengan menggunakan data dummy.
Sekian dari penjelasan kelompok 4 tentang data mining a priori. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.